Ada yang tahu nggak kenapa harga BBM belum naik? Gak tahu lu, gak tahu. Gue nih ditanyain, ada tahu nggak kenapa BBM nggak naik? Nggak tahu Pak Gun loh. Ya kira-kira kenapa gitu loh, salam gabung. Karena uang cadangan masih banyak Pak Gun. Orang asing nih bagus nih, karena uang cadangan masih banyak Pak Gun. Itu benar, ya itu benar. Coba gali lagi kenapa? BBM nggak naik karena kekuatan supranatural King Bahlil. Arim ini kamu canda mulu. BBM nggak naik karena kekuatan supranatural King Bahlil. Mana? Sekitar dibantu Jepang aja mampus. Jepang mampus. Udah harga BBM di sana 60.000. BBM nggak naik salah satunya karena kuantitinya diatur-atur. Oh iya, benar juga nih, kuantitinya dibatasin gitu. Staf sus. Lu staf sus itu ya menteri ya? Uang Soeharto masih banyak. Uang Soeharto, nah ini pinter nih. Gue tadi lu nggak paham, sekarang lu paham ya kan? Gue ini pinter nih. Uang Soeharto masih banyak. Ntar gue bahas ya. Oke, istirahat dulu, minum. Oke ya, pelan-pelan gue bahas. Gini loh ya, sekali lagi ini edukasi. Jangan ngeyel, jangan jangan menganggap aku politikus mana ya toh. Aku bukan politikus. Aku seorang dosen universitas. Yang mau dengerin silakan, yang nggak mau dengerin skip aja. Gini ceritanya ya, lu bener lu, duit Soeharto masih banyak. Jadi gini lo, gue kasih tau lu ya, lu pernah paham gak sih, kita kalau kayak gue nih ya, gue datang ke bank BCA ya kan, bawa sertifikat nih ya kan, Pak ini misalnya ini sertifikat ya, misalnya Pak ini Pak sertifikat Pak, mau ngutang berapa? 5 miliar. Langsung krek ditransfer aja ke rekening gue 5 miliar utang. Itu dari mana duit itu? Tahu nggak lu? Jadi gini loh Bu ya Pak ya, duit itu diciptakan Amerika itu dari angin. Gue bilangin sekali lagi, duit itu diciptakan dari Amerika itu dari angin. Contohnya gini ya, utang Amerika tuh 500.000 triliun rupiah, ya kan? Cicilannya setiap tahun itu 50.000 triliun rupiah. 50.000 triliun, utang kita itu baru 9.000 triliun. Cicilannya utang Amerika itu 50.000 triliun setiap tahun. Gimana cara nyicilnya? Jadi gini, mereka itu bikin sistem duit lu, kalau namanya duit biang yang disebut mature asset, lu bisa lempar gini ya, ini BRI-nya gini deh, supaya jelas ya, duit ada dua ya, yang satu duit tabungan, yang satu duit kredit ya. Sekarang kalau lu datang ke bank, lu dapatnya duit kredit, duit utang, oke? Gimana caranya? Jadi kalau dulu orang berpikir bahwa sebagian orang nabung, sebagian orang utang, ya kan? Sekarang enggak lagi. Enggak. 98% yang uang beredar itu dalam bentuk utang, kredit. Bukan ini, ya. Ini cuma 2%. Loh Pak, kok bisa 2% ngutangin yang 98% Pak? Berarti ini kan udah 50 kali lipat Pak. Ya kan? Bener. Jadi gini caranya sistem bank itu. Kalau kamu dari awalnya itu, ya, lu lihat ini apa? Duit kan? Ya. Zaman dulu, duit itu adalah duit tabungan. Ya, sekarang duit itu adalah duit namanya invoice. Artinya ya, kalau kamu pegang duit 100.000,
ya. Ini artinya aku utang kepada bank 100.000. Dari mana Pak Kun ngomong kayak gitu? Kan tadi ya, gue bawa sertifikat ya, datang ke bank, gue kan diutangin ya 3M ya, 5M ya. Nah 5M itu kan berbentuk duit. Nah duit itu sekarang itu 90% adalah IOU, artinya surat utang, bahwa sebagai tanda gue punya kredit bank, gue dapat duit lembaran ini 5M. Lu paham nggak? Jadi uang itu bukan bank note sekarang, itu uang itu adalah bill note. Lu punya tagihan. Artinya kalau Salim punya kredit 1.000 triliun, dia punya utang, dia punya tagihan, dia punya duit bill note. Uang tagihan 1.000 triliun. Paham nggak lu? Nah, kembali lagi duit Soeharto. Kalau aku tahu ada duit Soeharto, ya kan, Amerika nanya sama gue, Pak, kita mau nambah utang nih. Amerika itu mau ngutang ke Indonesia. Karena Indonesia pemegang duit mother asset, uang biang. Nah, Amerika itu nanya ke gue, Pak, boleh nggak kita ngutang duit Soeharto? 5.000 triliun, boleh? Ya kan, nanya ke siapa? Nanya ke ini. Ya, namanya recircular money theory. Nanya ke dia nih. Doni namanya, Doni. Oke, Doni nanya ke gue. Ya gue bilang, oke, ya udah. Kalau Amerika ditolak juga nggak bisa, otomatis kita setujuin. Begitu kita setujuin, Amerika itu ngambil duit Soeharto 5.000 triliun ya. Lalu kemudian mereka ngutangin negara Amerika itu 50.000 triliun setiap tahun. Maka utang Amerika itu dilunasi oleh duit Soeharto. Duh Pak, kok duit Soeharto 5.000 triliun, kenapa yang kita ngutang? Gini loh, mungkin mungkin lu belum lahir. Lu lahir tahun berapa? Coba gue pengen tahu. Lu lahir tahun berapa? Ya. Jadi bukan uang pinjaman yang makin banyak, yang masih banyak, maka kita masih bisa nahan harga BBM. Bukan. Tadi 5.000 triliun itu diencerin jadi kredit 50.000 triliun. Itu yang untuk utang negara Amerika untuk nalangin cicilan mereka. Sehingga mereka udah nggak usah nyicil lagi, diambil dari duit Soeharto. Paham lu ya? Lupa, kalau gitu satu ya, kenapa kita tuh nggak ambil duit sendiri aja? Kalau Soeharto dananya 5.000 itu gini loh, tahun 2000 duit dana Soeharto itu dari bunganya IGGI ya, dan duitnya Belanda itu masih banyak di sini, tapi duit itu disebut duit biang. Itu yang dipakai oleh Amerika untuk bikin Bank Dunia. Oleh karena itu duit biang itu oleh zaman Soeharto tahun 2000 itu dibekukan. Kenapa? Karena Soeharto itu ada kerusuhan dan dia itu bunuh-bunuh orang lah ya, tahun 98 itu. Maka dia langsung mandatnya dicabut. Nah, mandat dicabut, seluruh bunga IGGI itu dibekukan. Gitu loh, karena mandatnya kan ke Soeharto. Nah, Soeharto itu punya kuasa, punya surat kuasa ya kan. Gitu loh. Nah, katakanlah gini ya. Ini ATM-nya milik Soeharto nih, ATM milik Soeharto ya. Namanya tuh Soeharto ya kan. Tahun 2000 ini dicabut ATM-nya, dibekukan. Lalu kemudian Amerika itu minta izin untuk menggunakan uang itu. Ya, oleh Prabowo disetujui. Bulan Juni 2025 dan Desember 2025. Maka sekarang itu kalau Prabowo ngomong, Trump, Mr. Trump, hey, my friend gitu ya, I want oil, gitu kan, dikasih oil, ya, entah oilnya itu dari Venezuela, dari Kuba, dia nyolong di Venezuela, dikirim lah uduk ke Indonesia. Sebagian minyak sekarang Indonesia adalah dari Amerika. Lu bayar gimana Pak Kun? Gak usah bayar. Amerika itu ngambil duit Soeharto 5.000, ya kan, digunakan untuk ngelunasin utang mereka. Kalau kita minta minyak, diambilin dari Kuba.
diambilin dari Venezuela, diambilin dari Kanada, gitu loh. Entah lu paham atau enggak dah. Indonesia sekarang kalau misalnya kamu beli minyak, nggak usah bayar. Diambilin dari duit Venezuela. Lupa Kun, kok enak Pak Kun? Lah iya, Amerika juga ngambil duit Soeharto. Loh, kenapa sih Amerika kok ngambil duit Soeharto? Kenapa dia nggak ngambil duitnya Elon Musk gitu ya kan? Beda. Duit Elon Musk itu duit kredit. Sekali lagi ya, duit semua orang itu adalah disebut bank bill note ya. Ingat ya, kalau lu punya duit segini ya, duit segini ini duit, ya kan? Ini adalah bill note. Duitnya Elon Musk itu duit bill note, utang. Salim punya kredit itu 1.000 triliun, utang, bill note namanya utang. Duit Pak Kun bill note bukan? Ya sama, duit gue juga dari KPR, dari bank, namanya bill note. Tapi duit Soeharto itu duit biang. Duit biang hanya ada dari Indonesia. Lu mau percaya atau enggak, kapok lu mati lu kalau nggak ada Indonesia. Hanya duit Indonesia yang bisa diencer 10 kali lipat, sehingga power kita itu seolah-olah kita punya duit 5.000 itu bisa jadi 50.000 triliun untuk nalangin utang negara Amerika. Entah lu paham atau enggak. Maka dari itu, cicilan utang Amerika itu dibayar lewat angin. Kenapa diambil 5.000 jadi 50.000 di utang Amerika? Utang Amerika itu yang tambahan 50.000 itu tadi dari angin. Itu namanya recircular money theory. Entah lu paham atau enggak? Karena Amerika udah ngelunasin utang mereka, ya Indonesia minta balik dong 5.000 tadi. Cuman nggak dalam bentuk uang, kan uangnya tadi udah dipakai untuk nyicilin utang mereka. Jadi kita mintanya itu gandum, kedelai, BBM, gitu loh. Katanya perang berakhir, omong-omong doang. Ini lu gua ajarin ya, Indra, bego lu. Ini gua ajarin lu. Kalau lu nggak percaya, ya lu skip aja, lu check out, oke? Ntar dulu nih, si Indra blokir dulu. Apa lu nggak baca koran? Perang udah berakhir, dibilangin perang udah berakhir, lu ngomong-ngomong omong-omong doang, ya udah out, oke? Bener Pak Gun, kena dikit gempanya Pak Gun, tapi aman-aman aja, oke? Sorong, use tanto sorong, oke? Paham gak lu ya? Sekali lagi ini edukasi. Kalau lu gak seneng, skip aja. Dengan adanya penetapan work from home, ada kemungkinan Pak nantinya malah permainan selundupan oleh oknum. Lu mah pikirannya miring mulu, lu curiga mulu sama pemerintah lu. Suatu saat lu jadi bupati, lu juga diancam orang, artinya lu dicurigain gitu loh. Lu gak boleh curiga sama pemerintahan. Apa kabar Pak Gun? Salam dari mantan talent box. Nama lu siapa? Si Lucky ya? Siapa nih? Lucky, lu ngidar gitu juga lu. Lu kirim nomor lu ya. Karena uang Soeharto sudah cair. Nah ini bener nih. Ya. Rian Mabel Madura. Lu jual mebel. Karena uang Soeharto udah cair. Lu bener, lu pinter lu. Ya. Jadi ingat tadi ya, Amerika itu mau bayar utangnya ya kan. Dia nyicil dengan dana Soeharto 5.000, diencerin itu jadi bisa kredit. The Fed itu bikin kredit 50.000 triliun. Itu dari Indonesia duitnya. Lupa, kita rugi dong. Kita nggak rugi. Kita dapat Boeing, kita dapat minyak, kita dapat gandum, kita dapat kedelai gitu loh. Takut efeknya ekonomi Indonesia. Ya lu Didik Gunarto takut efeknya ekonomi Indonesia. Lu ngomong apa? Gak jelas nih. Ya. Lu ditakut-takutin kalau seandainya BBM naik ya naik, BBM gak naik ya gak naik. Udah syukur BBM gak naik, ya kan? Lu kan hebat berarti Prabowo. Lu bayangin ini kalau seandainya presiden kita nih Ayu Ting Ting nih, harga BBM naik apa turun? Naik kan?
Jadi kalau presidennya Prabowo, harga BBM nggak naik, itu kesaktiannya Prabowo. Karena dia itu udah join sama Trump. Karena dia itu diutang sama Trump, duitnya Soeharto 5.000 triliun, yang diencer 10 kali lipat menjadi cicilan utang negara Amerika. Sehingga Indonesia dipulangin dalam bentuk gandum dan minyak. Oke? Karena kita juga ekspor batu bara dan harga batu bara juga naik. Itu bener juga, lu pintar lu, Lena, salah ya, lu bukan ekspor batu bara yang mengakibatkan BBM nggak naik, tapi ekspor CPO. Dengan ekspor CPO, maka Indonesia itu udah menyetop impor solar. Jadi dari solar ada solar, ada bensin ya. Solar udah nggak impor karena kita punya CPO. Selamat siang, Pak Gun, Pak Hadi nih. Hadi lu teman gue ya? Rosya, selamat siang Pak Gun, Manado bergabung. Manado. Ini ada bibir, bubur, sama Bunaken. Hadir Pak Gun, Latanda dari mana lu? Dari Sorong ya? Tadi kan itu dari Sorong. Semuanya meciang-meciang, nggak ada yang opini. Hati-hati cucunya, sisinya. Hati-hati CCTV-nya jangan dikasih lihat Pak Gun. Hati-hati CCTV-nya jangan dikasih lihat Pak Gun. Hehehe, apaan sih lu? Apa kabar Pak Gun? Nih, dari nih. You see, lu siapa? Lu Lucky bukan? Ini sih kalau nggak si Lucky, ini si siapa lu? Ya kan? Lu kirim nomor lu, di mana aja lu? Kerja apa lu? Dari adiknya. Doni adiknya Mbak Atila ya? Iya bener lu. Kok lu tahu lu? Tika Mari bener. Doni adiknya Mbak Atila iya. Jadi Atila itu kawin sama Edward Suryajaya. Edward itu adalah kakaknya Edwin Suryajaya. Itu anaknya William Suryajaya. Itu menikah dengan Atila Suryajaya. Nah Doni itu adiknya. Mbak Atila itu anak dari ibunya itu Pakistan. Jadi kakeknya Atila itu adalah pelukis Dullah. Itu orang Pakistan. Nah, pelukis istana itu dulu ada Raden Saleh, ada lagi Dullah, ya. Dullah itu yang pelukis orang ya, manusia orang gitu loh. Kalau Raden Saleh pelukis ya bebas ya abstrak. Nah, Dullah itu punya anak. Nah, anaknya itu dikawin sama bapaknya Doni. Kalau Doni orang Cina. Sekali lagi ya, Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto itu menikahi anaknya Dullah. Dullah itu Pakistan, pelukis istana. Lahirnya Atila Suryajaya. Mbak Atila itu menikah dengan Edward Suryajaya. Nah, kemudian ayahnya Doni itu menikah lagi dengan orang Cina. Nah, lahirnya Doni Saputra. Kelahirannya tahun 75. Tahun 77. Lu lahir tahun 77 ya kan? Nah, gue lahir 66. Berarti lu belum paham namanya Soeharto. Lu ingat nggak muka Soeharto? Lu ingat nggak Soeharto itu kaya raya 32 tahun? Lu ingat nggak Cendana itu duitnya bejibun? Nah, Mahesa ini kelahiran tahun 90. Nah, ini nggak paham ini. Lu nggak paham, ya? Lu umur 8 tahun, Indonesia itu chaos, bubar, dibakar-bakar, sehingga mandat Soeharto dicabut, out is dead. Nah, itu duit Soeharto itu dibekukan. Nah, itu jumlahnya 100.000 triliun. Maka Indonesia itu nggak bakal ada perang.
89 orang asing lu 89 kan, 89 ya, tahun 98 ya, tahun 98 itu kerusuhan, duit Soeharto itu 100.000 triliun, dia orang terkaya di dunia, itu dibekukan Amerika, is dead. Nah, sekarang Prabowo itu dikasih tahu, Mr. Prabowo, my friend, ya kan, wow, this is my friend Prabowo, ya kan, Prabowo is a strong guy. Karena apa? Prabowo itu baru diutang sama Trump. Excuse me, can I borrow your money? Oh, how much, Mr. Trump? Begitu, 5,000 triliun. Oh ya, memang ada duitnya. Lu ambil dari mana, Trump? Adalah, kata gitu, adalah gitu loh. Pokoknya duitnya adalah gitu loh. Nah, akhirnya diembat lah. Maka saham BCA itu turun. Saham BCA turun itu karena apa? Karena duit Soeharto yang di dalam BCA itu diambil 5.000. BCA itu perusahaan yang terkuat di dunia. Dia tuh kalau memberi kredit ke orang, dia tuh nggak pernah kalah clearing. Baru kali ini BCA itu sering kalah clearing karena dia diambil duitnya 5.000. Gitu loh. Nah, sehingga Prabowo itu kring. Halo Trump, ya Trump, Hey, why you kill Iran? Why? Now I heard I don't have oil. Oh yeah, how much oil do you want? Yeah, 2 million barrel. 2 million barrel, okay, on the way. Jadi karena Prabowo itu ikut BOP, dia disubsidi minyak sebesar 5.000 triliun setiap tahun. Ya nggak cuma minyak ya, ntar gandum. Indofood itu bikin Indomie itu dulu kan gratis, seperti kedelai, tempe, tahu itu kedelai gratis. Tahun 74, siapa ini tahun 74 nih? Khairul Fuad, lu terakhir tahun 74. Iya kan, gue tahun 66, jadi lu udah ngerti tuh. Kalau gue udah ngomong Soeharto, lu tahu mukanya kan? Dia orang terkaya di dunia. Duitnya 100.000 triliun, itu dibekukan tahun 98. Tahun 98 lu kemana? Ngungsi nggak? Itu Jakarta dibakar-bakar. Seva, terus saya bisa nggak nih ngutang? Nah, lu cowok apa cewek ya? Begini, waktu itu Amerika itu mau ngutang ke Indonesia, ke Doni yang tadi adiknya Atila. Ya, Atila itu anaknya Sanjoyo Suparto. Ya. Nah, terus kemudian Doni ini nanya gua. Nah, gue berkata begini, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan itu maha mengasihi. Sehingga lu sebagai raja, lu harus bisa mengampuni Amerika. Udahlah, ya. Amerika mau ngutang, itu udah bagus. Dia ngutang sama lu. Kalau enggak, dia kirim bom. Ya kan? Jadi arti dari Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Oleh karena itu, lu sebagai raja, lu harus bisa mengampuni. Ya, Amerika itu sakoblok-kobloknya. Dia masih mau ngutang sama lu. Mantap, Pak. Rambo, iya, lu diajak main film lu. Angin tidak ada KTP-nya. Bisma, lu ngomong apa nih Bisma? Lu harus jelas loh, kalau enggak lu gua blokir. Tanggung uang Soeharto di Bank Dunia ada berapa persen dari total keseluruhan? Yustanto Sorong, ya, pertanyaan lu bagus lu, ya. Tolong lu kirim gua mawar dulu. Tanggung uang Soeharto di Bank Dunia ada berapa persen dari total keseluruhan? Bisa dikatakan ya 90% uang seluruh dunia itu diambil dari uang Belanda yang dimandatkan kepada Soeharto. Kenapa uang Belanda itu bisa utuh? Satu, karena VOC itu perusahaan terbesar di dunia. Oke? Mawar nih dari Syarif, mawar hebat lu. Artinya mawar apaan ya?
Oke, tadi kenapa? Oh ya, nah uang Soeharto itu dari mana? Dari VOC. Lu cek di Google, VOC itu berapa nilainya? 7 triliun dolar. Ya, dia itu perusahaan terbesar di dunia. Lu bandingannya ya, Tesla itu baru 1 triliun. Ya, kalau lu lihat Google, Facebook itu baru 1 triliun. VOC itu 7 triliun duitnya Soeharto. Ya, kalau dirupiahkan itu 100.000 triliun, 100.000 triliun rupiah. Oke? Nah, itu yang dijadikan Bank Dunia semuanya. Oke? Kasih paham Indonesia SDM mereka, Pak. Rembo, kasih paham SDM mereka, Pak. Rembo, lu dicari Sylvester Stallone, lu diajak main film, lu. Agung Suprapto, lu saudaranya Agung Podomoro ya. Duit Suprapto duitnya seperti apa, Pak? Duit Soeharto seperti apa duitnya? Itu duit golden dulu. Duit golden itu duitnya orang Belanda, VOC. Gitu loh. Sebelum Indonesia merdeka ya, kita itu ada gubernur jenderal, ada presidennya. Lu tau nggak yang namanya Jan Pieterszoon Koen, Daendels, Thomas Raffles? Itu adalah presiden Indonesia. Dulu namanya India Belanda, Dutch Indies, VOC. Udah ada presidennya. Siapa gubernur kita, Pak? Yang gubernur waktu itu Douwe Dekker. Dia gubernur Banten sama Bandung. Gitu loh. Kita udah ada negara, udah ada penduduknya. Pertamina itu dulu milik Belanda, milik Londo. Unilever, Philips itu perusahaan Belanda, udah dari sononya. Oke? Seperti contohnya Borsumeweri, ya, Circle K itu milik Belanda. Bingung Pak Gun, 5.000 T bisa lunasin 50.000 utang Amerika. Mantok. Ya udahlah Manto, kalau lu bingung Manto. Sekarang gini ya Manto, ya gini loh Manto. Ya. Lu punya 100.000 ya, kalau itu dari Soeharto, ya, masukin ke gua ke tabungannya, katakanlah gua Bank Indonesia ya. Lu namanya Manto. Iya Manto, ya. Dari mana lu? Saya disuruh Pak Harto nanam duit 1.000 triliun atau 5.000. Bank BCA itu bisa lempar kredit 10 kali lipat. Intinya begitu dah, ya. Kenapa kalau duitnya orang lain, duitnya Aryo Joyo Hadikusumo nggak bisa dilipat 10 kali lipat? Nggak bisa, karena duit mereka itu duit kredit. Nggak mungkin duit kredit dilempar jadi kredit. Paham nggak lo? 98% uang seluruh dunia itu adalah kredit. Termasuk duit lu, duit gua, itu namanya bill note. Artinya itu tagihan, artinya saya utang sama negara dalam bentuk 3 miliar karena saya ambil KPR. Jadi duit itu adalah duit utang. Kecuali Soeharto, karena waktu itu VOC adalah terbesar di dunia. Dolar itu mata uang manipulasi, benar. Oliwan, dolar itu mata uang manipulasi, ya benar. Buktinya laku kan, yang penting laku. Sisinel, terima kasih Pak Gun, Sisinel. Lu jangan terima kasih aja, lu kasih mawar-mawar. Stephen Shop, oh pantas Indonesia selamat-selamat aja. Nah, baru tahu kan lu? Jangan sekali-sekali lu meninggalkan kewarganegaraan Indonesia. Lu kehilangan warisan 100.000 triliun yang itu kalau diutang Amerika bisa jadi 1 juta triliun. 1 juta triliun itu seberapa Pak Gun? 2 kali utang Amerika. Entah lu paham, entah enggak deh. Duit Indonesia bisa diutang Amerika sampai 2 kali lipat lagi. Ya, utangnya itu sekarang 500.000 triliun. Dia bisa ngutang lagi 1 juta triliun rupiah. Kok bisa Pak Gun? Iya, karena kita punya duit tabungan Soeharto 100.000 triliun. Tak lu paham, tak enggak dah. Ya, jadi duit Amerika US dollar itu nggak perlu minyak. Dia nggak perlu uranium. Dia dari duit Mbah Harto, asal lu telepon, hey Prabowo, yo my friend, hey, I owe you money ya, 5.000 triliun ya, 5,000 triliun, oke? Yes, oke. Trump, lu tahu aja lu ada duit bapak gue ya?
Tahu berapa? 5.000 triliun. Ada di mana? Ada di Bank BCA. Oh, kok lu tahu ya? Lu bagi-bagi dong. Iya bagi. Tapi lu nggak dapet duit ya. Dapat apa, Trump? Lu maunya apa? Boeing boleh, Black Hawk. Ya lu kan sering main perang-perangan kan? Lu dapat kapal fregat boleh, kapal selam boleh, kapal induk nggak mampu lu. Ya, kapal induk gua kasih bekasnya ya dari Italia gitu. Gandum, oh mau gandum. Indofood itu 40 tahun dapat gandum gratis, makanya kita itu Indomie itu terbesar di dunia, itu karena dulu gandumnya gratis. Uang yang dipakai USA apa gak ada bunganya? Gue, ada dong bunganya dong, itu tadi dalam bentuk minyak. Kan minyak gak naik gara-gara itu dapat subsidi dari Amerika, dapat minyak gratis. Gue, paham gak lo? Gue, tadi lu tahu duitnya dari Soeharto. Ya, duit Soeharto dipinjam sama Amerika. Mr. Prabowo, ya, I owe you 5,000 triliun ya. Oke. Trump, lu tahu aja kalau ada duit bapak gua. Lu nggak bilang-bilang, ngemeng-ngemeng. Kalau ngemeng-ngemeng dari dulu gua jadi presiden. Ya, sorry Trump. Sorry Prabowo. Sorry, you are my friend. Ya, I know. Because I have data ini. Ya, sebagai presiden Amerika, I have data about your father's money. Soeharto, ya. Oh, how much? Ada 100.000 triliun. Wih, banyak juga. Bagi-bagi dong. Iya, aku bagi ya. Tapi kamu dapat Boeing ya. Kamu tidak dapat uang. Kamu dapat minyak ya. Kenapa minyak? Ya kan gue mau ngebom Iran. Lu mau ngebom Iran lu aja gila lu. Lu dilaknat sama Islam lu. Ya sorry. Ya gue ngebom Iran. Lu yang minta maaf ya. Lu bilang sama Iran, I'm sorry, atur nuhun, kulon nuhun Iran, ya kamu mau dibom sama Amerika ya, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Lu ngomong begitu sama Ayatollah, ya Ayatollah lu udah bunuh. Ya makanya itu, gue pusing ini, solusinya Iran bagaimana? Lu udah yang nanggung. Ya, lu bisa taunya ngebom doang. Netanyahu juga setan. Lu taunya ngebom doang. Giliran minta maaf lu juru Prabowo. Kan ngerepotin lu. Ya, tapi kan lu dapat itu gandum gratis. Lu dapat minyak gratis, ya kan? Iya, lu awas lu, gak dikirimin minyak lu. Gua laknat lu. Laknatullah lu. Ya kan? Gitu loh. Terus sumur-sumur minyak kita di Riau lurking. Lu harus paham ya, lu punya kedelai belum tentu lu punya tempe. Paham gak lu? Lu punya minyak di Riau belum tentu lu bisa punya bensin. Itu minyak masih lengket, belum di refinery. Paham gak lu? Minyak di Riau itu minyak bahan baku. Ya, sedangkan yang kita pakai itu bensin. Untuk menjadi bensin itu harus kirim dulu ke Singapura. Jadi di Indonesia BBM nggak mungkin naik ya Pak Gun. Orang asing, lu penyelundup ya, lu orang asing mana lu? Israel lu, ya, lu jangan bocor-bocorin data lu. Indonesia nggak bakal naik, enggak. Paling nggak 2 minggu lagi kita tahan. 2 minggu telepon lagi, Trump, hey, my oil finish. Lu hemat, lu libur lah, bikin work from home. Iya Trump. Jadi bikinlah work from home supaya orang nggak kelilingan. Tapi kalau work from home lu keliling-keliling bawa mobil kantor lu, pecat lu. Asnawi asli Serang, kelahiran Betawi. Santai Pak Gun. Oke lah. Namanya lu artinya apa Asnawi? Hegemoni Amerika 100 tahun lagi masih kuat Pak Gun. Nih ya, gua kasih tahu lu Deo ya. Hegemoni Amerika 100 tahun masih kuat nggak Pak Gun? Gua kasih tahu lu ya, hegemoni Amerika udah berapa tahun? Coba lu jawab dulu. Deo, hegemoni Amerika udah berapa tahun? Baru lu gua kasih tahu. Ya, hegemoni Amerika itu udah 400 tahun, itu dari VOC. Uang yang dipakai, sistem yang dipakai sama persis VOC dari 400 tahun yang lalu sampai 400 tahun ke depan. Itu sudah ada sejak Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu ditelepon sama yang namanya Jan Pieterszoon Koen.
Panembahan, Mr. Senopati, ya kan? Kita join ya, together ya. You Islam, aku Belanda, oke? Oh iya, Mr. Yan. Mr. Yan, ya give me gulden ya, oke, kasih gulden, ya kan? Sehingga Yan Peterson Koen itu join sama Panembahan Senopati, ya. Lu mendirikan Islam, gua mendirikan Belanda, oke? We are together, oke? Together forever, oke? Dan gitu. Jadi udah 400 tahun VOC itu join sama Panembahan Senopati sampai sekarang, oke? Keturunan Panembahan Senopati itu namanya Doni Saputra. Ini dia sama Mbak Tutut. Jadi hegemoni Amerika itu masih bertahan 400 tahun lagi. Nunggu duit Soeharto habis. Lu bayangin aja ya, duit Soeharto itu ada 100.000 triliun. Baru dipakai 5.000. Mau berapa tahun lagi habis? Sedangkan bunganya masuk terus. Bagus Mas Doni putranya Eyang Sanjoyo ya. Hasbi, ya lu bener. Ya, Hasbi bener. Doni anaknya Eyang Sanjoyo, bener. Vodka, terima kasih dikasih mawar. Aku belum tahu mawar itu artinya apa. Andrew, halo Pak Gun, apa kabar? Oke, baik ya. Andrew dari mana? Lu namanya Andrew Johnson ya. Asnawi, banyak masyarakat perlu pencerahan. Iya Asnawi, makanya lu harus repost atau posting video gua supaya masyarakat itu paham. Kasih paham dia ya kan. Orang Sorong tadi, siapa tadi? Yuswanto, orang Sorong ya. Di Sorong ya, harga BBM berapa di situ? Tahu dah. Nurul, jadi minyak bensin aman ya Pak Gun? Nurul, aman. Ya, harga bensin mah naik ya naik, nggak naik ya nggak naik. Tahu nggak lu kenapa Indonesia nggak dinaikin? Gini, Prabowo pusing. Trump, halo, kring, Trump, halo, Trump, diangkat Trump, lu jangan tidur mulu, lu ngantuk lu tidur mulu lu Trump, tolong ini harga naik, gitu. No, naik. Kenapa? Ya, your oil itu di Selat Hormuz, oke? I kirim you minyak Venezuela, oke? Wah, lu kirim gua minyak Venezuela, gua nggak punya duit, harganya naik. Gak usah no bayar, oke? No bayar. Cuman ya itu dipotong dari utang gua 5.000 triliun yang dari Soeharto, ya kan? Lu paham nggak? Kalau nggak paham, telepon Gun. Ya, telepon lagi Gun, ya Gun gitu. Oh, nomor tidak dikenal. Ngapain terima Prabowo? Pusing gua. Jadi pada akhirnya Presiden Soeharto lah yang membantu perekonomian. Tanda. Jadi pada akhirnya Presiden Soeharto lah yang membantu perekonomian, harga minyak stabil Pak Gun. Ya benar. Kalau Om Harto masih hidup, ya, lu nggak ada pajak. Pak Harto yang cetak duit. Kenapa? Gua hakul yakin ya, Prabowo itu dari letnan, kerjaannya ngambilin duit. Dia dari Australia, naik helikopter bawa duit. Cetakan setiap hari diambil dari pelabuhan Ujung Kulon. Andrew, salam dari Supplier Club. Andrew, lu dari mana lo? Dari itu ya? Aduh, perusahaan apa ya yang itu terkenal? Dari es krim Diamond ya, dari Diamond ya lo, Supplier Club ya. Green Hilton petrodollar hingga sekarang menarik pembahasan Pak Gun, Indonesia emas terwujud. Wish, lu mentega Wisman ya, lu yang punya mentega Wisman ya. Green Hilton petrodollar hingga sekarang menarik pembahasan Pak Gun. Gini loh ya, tahun 42 duit itu diencer dari duit Soeharto dari Belanda, ya kan? Tahun 75 ya, tahun 72, tahun 75 ya, itu diganti jadi setiap oil itu adalah dolar. Karena oil itu muncrat, begitu muncrat itu jadi dolar. Nah, sejak itu tahun 75 petrodolar. Tapi sekarang dolar yang beredar itu udah nggak perlu lagi minyak, ya kan? Nggak perlu, karena
Trump itu udah join sama Prabowo. Oke, my friend, oke ya. Trump, pala lu peang, gila lu ya kan, lu macam-macam lu sama Indonesia. Oh, I kill you ya. Sabar. Islam dilarang membunuh. Ya, don't kill me. Ya, oke. Terus, what do you want, Trump? I owe you money ya, 5.000 triliun ya. Duit siapa? Duit Soeharto. Oh, oke. Trump, ngomong-ngomong lu kasih bocoran. Lu ngambil dari mana? Dari BCA. Oh, kok gua nggak tahu? Ya lu nggak tahu, ATM-nya ada di gua. ATM mana? Ini ATM Soeharto. Ini ATM-nya ini. Oke? Nah, itu kan ada duit Metro. Apa nih namanya? Mastercard. Oke. I take from here. I take Mastercard. Ini ATM-nya Soeharto. Trump, aja gila lu, ngambil duit bapak gue lu, bagi-bagi. Ya, oke ya. Lu gini lu, sekarang lu bagi-bagi dulu sembako, oke? Ya. Terus aku mau bikin makan bergizi gratis, Trump. Ya, lu talangin dulu. Ntar lu gua ganti duit lu. Lu pakai dulu dana itu untuk dapur umum, oke? Karena Indonesia kan lapar. Lu bikin makan dulu, makan gratis. Jangan ditarikin duit ya. Ntar gua ganti. Oke lah. Itulah perjanjian dengan Trump. Teman-teman komentar yang baik mumpung Pak Gun kasih paham. Rembo ya. Teman-teman komentar yang baik ya, mumpung Pak Gun kasih paham SDM dan sejarah. Ya kan Rembo. Ini Rembo temen gua. Lu bawa AK-47, tembakin orang ya. Macem-macem komen, macem-macem lu, blokir lu. Yuslan, Prabowo atas persetujuan DPR enggak itu. Sementara enggak ya, Yuslan. Sementara enggak keburu. Tanggal 19 Februari dia tanda tangan itu utangnya Amerika itu 5.000. Nggak keburu ke DPR-nya. Ya kalau DPR mau ya mau. Kalau DPR nggak mau ya nggak usah. Gitu. Ya. Gitu. Ini nggak kebaca nih, banyak nih yang komen nih. Ya. Gila nih yang komen. Banyak banget nggak kebaca nih. Ini bintang laut nih, Pak Gun, kita yang utangin Amerika, terus dapat minyak, kenapa minyak kita masih mahal juga? Lalu peang ya. Siapa ini? Bintang laut. Lu tahu nggak harga minyak bensin sekarang 50.000? Lu belanja di Johor, ya? Makanya lu nggak pernah digaul. Lu pergi ke Johor, harga minyak 50.000. Ya, di Phuket, Thailand 50.000, di Australia 50.000, di sini masih 12.000. Gimana minyak mahal? Tapi gimana dengan perjanjian dagang dengan Amerika itu? Gimana bang? Ya jalan lah. Namanya ART, bukan asisten rumah tangga ya, ART ya. Itu reciprocal trade ya. Nah itu perjanjian itu jalan ya. Amerika boleh ngambil emas ya, tambang yang itu loh, nikel ya, boleh. Freeport boleh ya. 19.000 penonton Pak Gun, komunitasnya mancap. Penontonnya 20.000, aja gile lu. Aja gile, 20.000 orang. Lu nggak pada sholat lu. Dimarahin Ustadz minta lagi bubar nih. Sholat Jumat. 10.000 penonton. Hidup Pak Gun. Ardianto lu temen gue SMA ya? Hidup Pak Gun. Pak Gun kuasa Soeharto. Sekarang siapa yang pegang? Prabowo. Karena Amerika tuh pusing ya. Dia telepon gitu, Mbak Tutut lagi acep-acep. Dia telepon Tommy lagi main sama itu si Dona Harun. Ya kan yang ada Prabowo. Ya ya. Oke, I owe you ya, Dana Soeharto 5.000 triliun, oke? Ya Trump, tapi tolong Trump, oil, we finish oil, oke? RMA ini Pak Gun yang pernah kerja di Oral-B di Gillette ya. RMA lu siapa lu? Iya bener. Gua nggak di Oral-B, gua di Gillette. Oral-B apaan?
Oh, lu dokter gigi ya? Lu dokter gigi ya? Temen gue ya? Jadi ingat XJP tahanan rumah. Siapa XJP tahanan rumah? Oh, si Jinping. Pak Gun, apakah ke depan pajak bisa turun? Bisa aja. Pajak itu nggak perlu ya. Kita udah dapat minyak gratis. Soeharto duit dari mana? Lu badut akbar ini. Badut, duitnya dari VOC. Lu cek VOC. VOC itu perusahaan terbesar di dunia. Alex Kris, Pak Gun prediksi harga emas bagaimana? Gua mah nggak demen emas. Lu bego lu. Gua dapat KPR dari bank itu pinjaman gratis. Ngapain gua beli emas? Ya enggak lah. Kalau gua bikin jadi restoran jauh lebih peningkatannya lebih banyak. Gitu loh. Pantesan Pak Harto marah sama Wowo, pecat jadi menantu ya. Iya benar. Jana ya. Ya benar. Jadi Prabowo itu datang tanggal 20 Mei tahun 98. Gitu. Pak Harto begitu. Bujubune lu ya, gara-gara lu bakaranin Jakarta ini gua dicabut mandatnya. Pak lu yang lu nggak usah balik lagi lu ke sini lu mati aja lu. Itu ceritanya itu tanggal 20 Mei 2000 tahun 98. Ngopi Pak Gun biar nggak sepaneng. Iya ini gue mau ngopi nih. Tapi ini berkumpul 20.000 orang nih. Kalau gue matiin langsung bubar lu sholat lu. Pak Gun, prospek dolar sekarang gimana? Mohon pencerahan. Dolar mah aman ya. Dolar aman. Lu nggak usah bingung. Lu bayangin ya. Lu kalau ngisi bensin di Australia ya, mobil lu 2 juta sekali ngisi. Ya, sekarang kan enggak. Ini Pak Gun yang pernah kerja di Oral-B di Gillette ya. Lu nanya terus RMA. Lu siapa? Ya bener. Gue di Gillette, Oral-B. Lu dokter gigi bukan? Penasaran gue. Ya, ntar lihat muka lu dulu. Lu nanya mulu lu. Ya bener gue kerja di Gillette. Badut akhir zaman. Dana Soeharto itu setahu saya dana Mataram. Ya benar karena dulu gue udah bilang Jan Pietersoen Koen itu masuk Indonesia bareng Panembahan Senopati barengan. Oke? Pak Gun, prospek dolar. Lu nanya mulu prospek dolar, terserah lu dah. Ya. Bintang laut, kenapa minyak kita masih mahal? Nanya lagi masih mahal. Minyak kita itu 1/4 harganya Australia. Lu nggak ngecek harga sono sih? Oke ya? Ini menanyaannya gitu-gitu diulang-ulang. Kok tunduk? Soeharto kok tunduk sama Kamdesu? Jadi gini loh ya, Soeharto itu dulu tuh IMF itu utang sama Soeharto, tapi gara-gara kerusuhan Prabowo itu dicurigai mau nyundul Soeharto, sama Soeharto dipecat. Oke, nah kemudian akhirnya Indonesia di stop, udah nggak boleh nyetak duit, maka kita beda, jadi akhirnya ngutang sama Kamdesu. Hidup Pak Gun, Ardianto. Ardianto lu teman SMA gua lu ya? Pak Gun itu bandara ilegal nyata apa enggak? Ya ada, bandara itu kan Morowali kan ada. Kalau mau ditutup, tutup aja. Pak Gun udangnya bagus, ini udang gue mahal nih, ya. Lu bayangin aja, rambut gue kumpulin, gue jahit-jahit jadi udang. DPR pura-pura tidak tahu sama-sama penghancuran KRI. Udah jangan curiga dah ya sama DPR. Jangan curiga lagi udah, oke? Eka.
Nggak ada lo curiga-curigaan, udah bagus lo minyak naik. Penontonnya 500 Pak Gun. 500. Ibu Nisa lu cantik tapi blow on. Penontonnya 500, orang 23.000. 23.000, dari mana 500? Ayo Jumatan dulu. Ya, ayo bubar nih. Jumatan dulu. Oke, disambung besok pagi ya. Rambu minyak Indonesia nggak bakal naik teman-teman, karena kita gudang minyak sebenarnya. Iya, lu penimbun ya. Budiono berarti menguntungkan Amerika dong Bang. Iya. Ya gimana lagi ya, dia punya bom. Penonton cuma 500, yang 20.000 like-nya. Oh, Allahu Akbar. Oh. Like-nya 20.000. Oh, gila. Ngapain lu like terus? Dengan gaji standar di Indonesia yang bener, yang bensin termasuk mahal Pak Gun. Iya bener juga lu, bener. Ya kan, gaji lu 2 juta, beli bensin 400, meninggal lu. Yang bener. Makanya jangan naik mobil. Naik NMAX aja. Pak Gun, bagaimana kelanjutan smelter nikel dan invest Cina di Indo? Ya itu jalan, nggak ada masalah. Lu bayangin aja, dia udah bikin pabrik smelter, ya nggak ada masalah, cuman jangan monopoli. Pak Gun, apa Prabowo akan dilengserkan? Enggak. Apaan sih lengser-lengser? Keturunan Raja Sanjoyo aja dijadikan Raja Nusantara Pak Gun, biar semua teratasi. Bego lu, ikhlal ya. Keturunan Raja Sanjoyo, lu mau jadi negara mana? Negara Solo? Negara mana? Ya nggak? Orang udah jelas negaranya dari Papua sampai ke Aceh. Lu raja dari mana? Raja Solo. Mana? Pak Gun, kalau Prabowo nggak ada lagi, siapa pewaris selanjutnya? Lebih banyak. Purboyo. Banyak, ada KDM. Ya, intinya program Prabowo persis program Soeharto, karena uang sultan yang dipinjam VOC udah cair. Nah ini nih ya, Mabel Madura nih orang jual mebel loh. Intinya program Prabowo persis program Soeharto, karena uang sultan yang dipinjam VOC udah cair. Bener lo, pinter lo ya. Gua kirim lo mawar. Saya undur dulu Pak Gun, lu mau sholat ya? Ya udah. Hadi Siswanto. Oke. Pak Gun. Darius ini anaknya Cyrus dia raja Iran. Pak Gun, lihat nonton sebelah kanan 500.000. Oh ya Allah, yang nonton 500.000. Masa sih? Ya udahlah, gua nggak tahu dari mana. Gua nggak tahu yang nonton 500.000. Masa sih? Serba salah, negara banyak minyak jadi rebutan kayak Timur Tengah, nggak ada minyak susah. Kenapa tidak minta teknologi saat punya alat tawar uang biang tersebut ya? Apa maksud lu? Nggak minta teknologi? Oh, kita minta teknologi, kita minta rudal gitu, kita minta satelit gitu. Kita mau bikin itu roket ya kan? Bisa aja lo. Bener juga lo. Jadi Tesla naikin roket dari sini ya, dari Maluku ya. Pak nanya apa kabar nanti tengah tahun ini uang pemerintahan kan kas habis. Siapa bilang kas habis? Enggak ya? Enggak jadi habis. Potensi kerusuhan nggak ada. Keren Pak Gun. Dengar bicara triliunan, rekeningku kosong. Grantes Pak Gun.
Nah, kalau mau diisi dulu. Pak, sementara diisi RPPs dulu. Pak Gun, kalau mandat sudah dikasih Prabowo, apakah akan ada akadnya? Akadnya itu yang BOP itu. Hidup Pak Gun, ini Ardianto nih. Lu adiknya Utut ya? Wih, uang Soeharto 5.000 triliun. Yusuf lu sopir gue ya? Kalau LPG gimana Pak Gun? Wah, gue kurang tahu deh LPG. Ya? Gimana Indonesia ke depannya Pak Gun? Ya udah gue ceritain dari tadi, udah mau tutup nih. Nanya Pak Gun, usaha yang bertahan lama di bidang kuliner kira-kira apa ya? Ya, lu kuliner itu gini loh, kalau lu misalnya lu goreng ayam ya, kalau nggak habis lu udah makan aja tuh ayam. Ada kaitan World Bank dengan City of London. Jangan nanya City of London, gue blokir loh. Pak Gun, soal kendaraan apakah benar bakal ganti kendaraan listrik semua? Ya mungkin. Si boy ini ngomong apa lu sih? Kapan gaji pensiunan naik? Tanya Burbaya, Pak Gun, dana abadi berapa? Bapak Pak Harto, iya benar ya, ada 100.000 triliun. Pak Gun, Pak Prabowo bisa cetak duit untuk rakyat kah? Belum bisa ya. Dia kalau tanda tangan ya cetak duit lain lagi, sementara dia dapatnya itu minyak. Itu like-nya bang 23 ribu. Like 23 ribu banyak bener lo, ngapain lo like banyak bener? Enggak, 23 ribu tuh like-nya. Kok bisa banyak banget? Siapa yang pencet? Pak Ketua, Abu Jahal. Kalau tidak sejalan, skip aja. Pak Santi ini galak nih. Hati-hati lo, Pak Santi lo diblokir lo. Nyambungnya habis sholat Pak Gun. Oke dah. Jam 1 habis makan ya. Gua mau makan dulu. Izin live Pak. Terima kasih pencerahannya. Darius, oke? Sholat dulu dah. Oke? Goodbye. DY Pak Gun, ayo ngopi habis ini di Union Peak. Oke. Pak Gun, bagaimana dengan uang yang disebut IDR yang sudah pernah dicetak lalu menghilang kembali? Ya udah hilang ya hilang lah ya. Goodbye. Oke, goodbye everybody. Mantap. Cocok. Cocok kayak tidak cocok ternyata. Lalu tolong